Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallah. Amma ba'd. Ibadallah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan yang paling berharga adalah Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Semoga jatah usia ini semakin hari semakin Allah berkahi dan semakin bernilai ya untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga orang-orang yang mengikuti kebaikan hingga hari kiamat, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih berada di bulan Rajab, bulan di mana bulan ini adalah bulan yang dihormati, bulan di mana sosok manusia yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di bulan Rajab itu mengalami amul hazan. Amul hazan itu artinya tahun-tahun duka cita. Karena di tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kemudian ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, dan berbagai macam intimidasi di bulan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tanggung-tanggung hiburan Rasul itu ke langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian itu pun ya dikawal oleh malaikat yang mulia, malaikat muqarrabin, malaikat Jibril alaihi salam. Namun ketika sampai di langit ketujuh, ya Rasulullah akan melanjutkan ke Sidratul Muntaha, namun malaikat Jibril tidak diizinkan. Akan tetapi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung ya mendengar wahyu Allah, karena memang ya belum diizinkan bertatap muka ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat 42 surat Asy-Syura ayatnya 51. Surat
42 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم إنه علي حكيم صدق الله العظيم. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau berita terakhir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia mati maha kuasa. Shadaqallah. Tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia. Jadi tidak ada yang langsung. Kecuali perantaraan wahyu atau di belakang tabir. Artinya di belakang tabir ialah seseorang dapat mendengar kalam ilahi akan tetapi dia tidak dapat melihatnya. Seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Memang Nabi Musa itu ya kalimatullah kan gitunya. Jadi bisa berbicara dengan Allah. Sehingga Allah menyatakan wa kalamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan perantaraan. Jadi di belakang tabir. Belum ada yang diizinkan untuk bertatap muka lah kalau upami seorang mah jonghok, pajonghok gitu. Face to face. Teacan tiasa kitu. Margi belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ya setelah hari kiamat terjadi baru sabda Rasul ketika sedang berkumpul dengan para sahabat pada waktu itu bulan purnama. Maka kata Nabi, wahai para sahabatku, ya kita semua kata Nabi akan melihat zat Allah itu seperti kita melihat bulan purnama sekarang. Artinya apa? Nanti akan jelas, ya akan jelas nampak, tidak samar, tidak di belakang tabir, akan tetapi akan sangat jelas sekali nanti kita akan liko arabbih, kita akan bertemu dengan Rabb kita. Ini adalah ketauhidan ya bagi kita
Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj pun itu tidak akan pernah diimani kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jadi masalah iman itu, Pak. Kalau masalah akal tidak akan mungkin manusia bisa menembus langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi kalau dengan keimanan, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang pertama mengimani. Jadi andai pun lebih daripada berita itu, saya percaya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sehingga keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak akan tertandingi, ya, walaupun dengan keimanan orang-orang yang ada di sekitar Madinah, kata Nabi. Artinya Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau diberikan gelar As-Siddiq itu dikarenakan membenarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau Isra Mi'raj, sementara, ya, di sekeliling Rasul pada waktu itu tidak ada yang mengimani kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena dengan keimanan. Nah, jadi berdasarkan ayat ini Rasulullah SAW ketika menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala itu memang mendengar, ya, kalam atau percakapan Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh Rasulullah SAW, tapi itu dibalik tabir. Tidak dapat melihatnya seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini tentu di bulan ini, ya, bulan yang dihormati, memang bukan saja bulan Rajab, ya, tapi ada 3 bulan lagi yang dihormati, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi 3 bulan itu berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu adalah bulan yang dihormati. Nah, di sini ada kisah bagaimana kebiasaan orang-orang Arab itu, ya, di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang bulan Zulqaidah itu adalah bulan persiapan untuk menuju Baitullah. Kemudian bulan Zulhijjah adalah ritual di Baitullah, ya, haji. Kemudian Muharram itu kepulangan, ya, jamaah haji menuju tanah air masing-masing. Sehingga Allah haramkan di bulan itu peperangan. Allah haramkan di bulan itu manusia berbuat zalim. Allah haramkan di bulan itu untuk berbuat maksiat. Sehingga dengan bulan-bulan tersebut ada larangan-larangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, di bulan Rajab pun ada sama, ada larangannya. Mari kita buka surat 9 ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Surat 9, surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh.
Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yauma khalaqas samawati wal arda minha Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum Dzalikad dinul qayyim fala limu fihinna anfusakum وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Sadaqallahul azim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dalam bulan yang 4 itu dirimu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya, sadaqallah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. 4 bulan haram itu disebutkan Muharram, Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Adalah bulan-bulan yang dihormati. Dan dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Jadi memang kebiasaan di Jazirah Arab, ya, itu sudah ada aturan. Bulan-bulan yang dihormati itu sudah ada aturan. Jadi aturan ini, ya, turun temurun memang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun, ya, menjadikan bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang dihormati. Nah, sehingga di dalam bulan-bulan tersebut, bulan-bulan yang dihormati itu, dan dalam bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dengan mengadakan peperangan di bulan Muharram, dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram itu. Sekalipun bilangan bulan-bulan yang disucikan yaitu 4 bulan juga, tetapi dengan perbuatan itu tata tertib di Jazirah Arab menjadi kacau balau, lalu lintas perniagaan terganggu. Jadi dengan adanya aturan-aturan ini, Allah Subhanahu Wa Taala hendak menjadikan aman baladan amina, negeri yang aman. Akan tetapi peraturan-peraturan ini, ya, mengandung pertanyaan bagi kita. Apakah peraturan-peraturan ini hanya berlaku di Jazirah Arab atau berlaku pula, ya, di negeri kita? Kan gitunya. Nah, yang jelas
Ketika kita berada di bulan-bulan yang dihormati menurut Quran, berarti ya sama dimanapun kita yang menjadi hamba Allah, umat Rasulullah itu ya di bulan-bulan ini tidak boleh dilanggar. Larangannya adalah yang pertama dalam ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya, janganlah kamu menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan. Nah, ini tazlimu, janganlah kalian berbuat zolim fihinna di bulan-bulan itu, anfusakum terhadap diri kalian sendiri. Tentu kita harus mengetahui ciri-ciri orang yang zolim itu bagaimana. Ya, sudah dibahas ya. Surat Al-Baqarah ayat 59 bahwa orang-orang yang zalim itu cirinya fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Jadi ciri-ciri orang yang zalim itu adalah mengganti perintah, mengerjakan yang tidak diperintahkan. Berlaku untuk semua orang-orang yang beriman, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dzalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Supaya apa? Supaya aman, damai, tentram, gemah, ripah, loh jinawi gitu. Itu yang pertama, ya, larangan untuk berbuat zalim, baik terhadap diri sendiri maupun kezaliman terhadap orang lain. Tapi kumaha cenah upami ya orang anu dizoliman justru di bulan-bulan ini, ya, mereka yang menzolimi gimana? Ya, pertama, ketika kita mengalami perlakuan zalim terhadap diri, tentu bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya, perlakuan zalim itu, ya, justru tidak ada sedikit pun rasa kekhawatiran kita terhadap perbuatan zalim orang lain, kata Allah. Justru sebaliknya, orang-orang yang berbuat zalim kepada kita berarti dia telah melanggar bulan-bulan haram. Dan kenapa ada larangan? Karena ketika berbuat zalim itu akan dosanya akan dilipat gandakan. Kecuali ya kita dizolimi oleh orang lain. Enjoy lah lamun tema dizolimi, tapi bisa henteu kan gitu masalahnya. Bisa tidak ketika kita mengamalkan surat Toha, surat 20, coba. Bisa tidak kita mengamalkan surat Toha, surat 20, ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم. Dan dalam siapa mengerjakan kebajikan manusia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak khawatir akan kemenangan hak. Allah. Wa may ya'mal minas shalihat. Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh,
wa huwa mu'min. Sedangkan dia dalam keadaan orang yang beriman. Wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan iman. Fala yakhafu zulman, maka tidak ada rasa kekhawatiran ya terhadap perlakuan zalim. Jadi ia tidak khawatir terhadap perlakuan yang zalim terhadapnya. Berarti tiis we orang ulah ngazoliman kanu sanes, tapi ketika nu sanes ngazoliman ka urang tiis we urang. Ya, termasuk dizoliman. Ya, tidak ada ketakutan bagi mereka. Lawan we. Gitu kan ya. Kuma? Ya, seharusnya di Jazirah Arab itu melanggar peperangan. Tapi ketika diperangi ya lawan we. Nah, kumaha tuh. Biar aku diam gitu. Jadi diperbolehkan ya. Makanya kan tadi dalam surat 936 kan ya. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Oleh karena mereka memerangi, maka perangilah mereka, kata Allah. Kafatan, semuanya perangi. Kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangimu. Itu. Makanya Palestina ya, Hamas dizolimi oleh karena ada perintah kama yuqatilunakum, lawan we cek Allah teh. Itu. Padahal ada larangan. Nah, mereka sudah tidak mengindahkan larangan itu, mengindahkan larangan. Nah, itulah. Tetapi apa yang terjadi ya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak khawatir akan perlakuan zalim mereka. Itu pun bagi orang yang ya'mal minas solihat wa huwa mu'min, mengerjakan amal soleh dalam keadaan iman. Makanya ini prakteknya beratnya. Bayangkan ketika seseorang berbuat zalim kepada kita, akan tetapi kita tidak khawatir, tidak takut. Wala yakhafu zulman wala hadman. Dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan hak-haknya. Abotnya. Orang mah dikurangan hak seutik oge meureun teu sasorongot. Tapi bagi orang yang ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min, dia mengerjakan amal soleh dalam keadaan iman, maka tidak ada khawatir. Kenapa? Pertanyaannya lagi. Kenapa tidak khawatir? Karena orang yang beriman tahu, tenang saja. Maliki yaumiddin. Nanti Allah yang akan membalas di hari pembalasan. Kecuali peperangan yang memang terlalu menzolimi, maka Allah memerintahkan untuk perangilah mereka. Kama yuqatilunakum kafah. Nah, itunya. Oleh karena ada perintah dari Allah, perangan deh, hari peperangan mah. Maka ya tidak serta-merta diam saja ketika diperangi, lawan we. Karena ada perintahnya. Kalau tidak ada perintah mungkin piraku tengah lawan nya. Asa kacida, asa kabina-bina, upami teh mah diserang kemudian dia diam saja. Nah, itu sabar teh. Jadi sabar itu bukan berarti diam. Akan tetapi bagaimana melihat strategi untuk melawan ya sebagaimana Allah perintahkan. Ya, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah, ini adalah hikmah daripada bagaimana orang-orang yang zalim ya ketika menzolimi, dia berarti melanggar bulan haram, dia berarti sudah berada dalam kutukan gitu ya, sudah berada dalam pelanggaran sehingga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dizolimi tidak ada kekhawatiran. Walaupun dikurangi haknya, walaupun dikumah-kumah. Karena yakin orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Maliki yaumiddin, ya, di hari Allah yang akan membalas nanti. Nah, gitu. Itu dengan apa? Dengan berbagai macam tindakan apapun lah. Kalau dia orang yang beriman dan beramal soleh, merasa dizoliman, kalem we.
Tidak. Nah, yakin atuh dibalas ku Allah. Kecuali ada perintah Allah ketika memerangi, ya perangan deui. Artinya apa? Pembalasan ada, boleh. Nah, dalam ayat yang lain menyatakan, jika engkau akan membalas, maka balaslah dengan siksaan yang setimpal yang diberikan kepadamu. Tapi tetap saja, jika engkau bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya hal demikian adalah perkara-perkara yang diutamakan. Jadi diutamakan apa? Sabar dan takwa. Jadi sekali lagi, larangan di bulan Rajab ini sama persis dengan bulan-bulan yang lain, ya, bulan-bulan yang diharamkan 3 bulan tadi, Muharram, Zulqaidah dan Zulhijjah. Tidak boleh mendolimi diri sendiri, tidak boleh berperang, dan tidak boleh bermaksiat. Insya Allah kita sambung sedikit lagi setelah kita melaksanakan sholat Isya. Alhamdulillah. Ya, ayo, mari kita kita lanjutkan dan kita selesaikan materi ini. Kita perhatikan, ya, dan kita renungkan surat Al-Baqarah ayat 193, 194, 193, 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إن انتهوا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله صدق الله العظيم. Dan beranilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agamanya yang Allah datang. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi pemusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram dengan bulan haram, dan ada sesuatu berlaku hukum khusus oleh sebab itu bulan siapa menyerang kamu, maka dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Iya jawabannya nanti tadi pertanyaan teh. Ya, Hamas teh. Ada footnote dah ya keterangannya. Daya. Cik cobi. Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh Berperang. Maka diperbolehkan membalas serangan itu
di bulan itu juga. Jadi boleh diserang. Tuh. Walaupun kan dilarang. Itu. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan haram dengan bulan haram. Dan pada sesuatu yang patut dihormati, maksudnya antara lain ialah bulan haram, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tanah haram Makkah dan ihram, berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah ia. Ya, jadi perintah, muntaya perintah mah. Barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu, tapi tetap saja seimbang. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah gitu. Nah gitu. Jeung teu gimir deui nya. Subhanallahnya. Ya orang-orang yang bertakwa mah tidak takut. Ya sebagaimana sekarang yang terjadi di Palestina gitu. Ya, orang-orang Hamas dan orang-orang pejuang mujahidin di Palestina. Ya. Jadi tidak ada yang namanya takut mati, bahkan sari mati kan gitu ya. Ya, itulah larangan-larangan Allah di bulan-bulan yang dihormati. Ya, sekarang bulan Rajab dan bulan-bulan yang diharamkan lagi adalah Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Memang ya hal itu adalah peraturan di Jazirah Arab. Maksudnya adalah supaya di Jazirah Arab itu tidak kacau balau, tetapi tetap saja yang namanya manusia ngacokeun wae gitu. Geus dibere aturan, kaluar tina aturan. Eta teh togo. Ya, melampaui batas. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan peraturan. Tiap-tiap manusia ada tiap-tiap generasi itu ada syariatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya bagaimana dalam ayat ini ketika diperangi maka seranglah ia seimbang dengan serangan yang ditimpakan kepadamu. Berarti ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun larangan di bulan yang dihormati itu ada ketentuan, akan tetapi ketika mereka tetap saja melanggar, ya, perintah Allah ayat gitu. Nah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini bukan hanya kita mengenal bulan ini adalah bulan di mana Rasulullah Isra Mi'raj, akan tetapi bulan ini adalah bulan yang dihormati. Jadi jarang dibahas oleh para mubaligh, kebanyakan di bulan Rajab di Isra Mi'raj. Gitunya. Sehingga jarang dibahas mengenai bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang dihormati. Ya, dan larangan-larangan di bulan itu apa? Justru terjebak dengan hadis-hadis maudhu di bulan Rajab ini. Banyak hadis-hadis palsu yang beredar. Ya, memang tanpa dikaji terlebih dahulu. Dan memang yang namanya mengkaji hadis itu harus teliti, dan itu dikajinya oleh para pakar ilmu hadis. Sehingga ada kitab yang namanya kitab Mustalahul Hadis. Jadi memilih hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu' palsu, mana yang munqati' terputus, dan mana yang gharib, yang asing, kemudian mana yang mutawatir. Ya, mutawatir itu banyak yang meriwayatkan dan benar adanya kan itu. Dan sebagainya. Itu perlu dikaji karena memang tidak sembarangan ketika seseorang
mengkaji sebuah hadis gitu ya, mengeluarkan sebuah hadis itu tidak sembarangan. Nah, inilah kelemahan di kita. Memang nu penting mah hadis palsu-palsu ge hadis urang mah teu bisa nyieun. Teu bisa kitu. Nah, palsu-palsu ge duit cenah urang teu bisa nyieun anger we. Dipake duit palsu mah kalah urang di kerawak gitu kan. Nah, begitupun ketika kita mengamalkan amalan hadis yang palsu dikerawak ke hukum Allah kayaknya. Nah, cara megawe itu diperintahkan gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi setelah kita mengetahui bagaimana larangan Allah dalam bulan-bulan haram, terutama tidak boleh dolim terhadap diri sendiri, kemudian tidak boleh peperangan, dan yang terakhir adalah tidak boleh berbuat maksiat, ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya setelah memahami ayat-ayat itu, ayat-ayat yang telah dibahas, maka kita termasuk orang-orang yang takwa, orang yang berusaha menjalankan perintah Allah, kemudian berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat terakhir dalam ayat ini, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita mampu meraih ketakwaan sehingga kita mampu juga meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.